Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM dan juga pengurus daripada Masjid Al-Kautsar Perumahan Medland Tambun, yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sehat, sukses, selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu pengurus daripada Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Al-Kautsar Perumahan Medland Tambun, yang juga kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses, selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita masih berada di bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, ya. Bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sewajarnya lah kita juga memuliakan bulan Rajab. Bu, jangan tegang, biasa aja ya. Hari ini kita coba belajar tentang kemuliaan bulan Rajab. Kalau berbicara tentang kemuliaan bulan Rajab itu banyak, ya. Hari ini kita coba belajar tentang 10 kemuliaan tentang bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah siap, Bu, dengerinnya? Ya, pasang kupingnya, perhatikan dengan baik, ya. Biar kita nih semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita juga berada di bulan Rajab. Kemuliaan yang pertama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab itu adalah bulan haram, ya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna haram, ya,
Ini artinya dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kenal tentang hukum haram ya. Minum minuman keras haram, berjudi haram, berzina haram. Artinya ketika kita berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, yang pertama, kenapa bulan Rajab itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita perhatikan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Kalau ibu baca surat At-Taubah enggak diawali dengan basmalah Bu ya. Ya, karena ceritanya banyak nih. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyra syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kembali kepada kita, biar kita sama-sama belajar ya Bu ya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Ya Bu, Ibu hafal nggak bulan Hijriah? Bulan-bulan di dalam tahun Hijriah. Saya yakin untuk bulan Masehi Ibu hafal. Bulan Masehi coba. Yang pertama bulan Januari, terus bulan Februari, terus Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ibu hafal. Kenapa? Karena tiap bulan suaminya yang kerja gajian. Hafal jadi ya Bu. Kalau bicara soal bulan Hijriah, ya di dalam tahun Hijriah, hafal nggak? Hafal, tapi lupa Pak Ustadz. Ya. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyra syahran. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bilangan tahun ya, itu jumlahnya 12 bulan. Dalam tahun Hijriah kita urut 12 bulan itu. Yang pertama bulan Muharram, kedua bulan Syafar, ketiga bulan Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, terus apa? Jumadil, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Syaban, terus Ramadan, terus Syawal, terakhir Zulhijjah, haji. Ya. Kalau berbicara tentang 12 bulan, ya, kita kenal tuh yang namanya bulan Muharram. Bulan Muharram itu maknanya adalah bulan yang terlarang, ya Bu. Bulan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan yang kedua dalam tahun Hijriah adalah bulan Syafar. Maknanya adalah kosong. Itu kebiasaan orang-orang Arab ya dahulu, itu biasanya mengosongkan rumahnya. Dia pergi jalan-jalan keluar pokoknya dari rumahnya, ditinggalkan rumahnya dan kosong. Lantas kita kenal yang namanya bulan yang ketiga dalam tahun Hijriah adalah bulan Jumadil, bulan Rabiul Awal. Kalau bulan Rabiul Awal itu dikenal dengan istilah bulan semi, ya, bulan semi pertama. Tuh bunga mulai kelihatan tuh bersemi. Ibu hatinya bersemi nggak Bu? Bulan Rabiul Awal berarti. Lantas kemudian masuk bulan yang keempat dalam tahun Hijriah, bulan yang namanya bulan Rabiul Akhir.
Tuh semi yang kedua udah akhir, udah mulai rontok. Makanya berentet tuh. Muharram, Safar, Jumadil Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lanjut Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Kalau bulan Jumadil Awal itu maknanya udah semi sebelumnya, lantas kemudian rontok. Ya, bunga-bunga udah pada rontok. Lantas kemudian Jumadil Akhir juga udah mulai panas tuh. Ya, Jumadil Akhir masuk pada periode yang kedua. Ya, masuk silakan. Waalaikumsalam. Lantas lanjut. Setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kita masuk pada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus habis bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Nanti nih, kita sekarang masih berada di bulan Rajab. Lanjut kemudian setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan itu. Nah, habis Ramadan Lebaran deh. Punya baju baru belum? Ibu-ibu, Lebaran masih jauh, bulan Rajab udah jalan-jalan ke Tanah Abang. Nyari baju Lebaran, Allah karim. Masih jauh, Bu. Ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan baru Syawal, masih 3 bulan. Ya. Sya'ban itu artinya apa? Perpisahan, ya. Ini makna perpisahan di sini, ya. Setelah kita berada di bulan Rajab itu kan dilarang perang, ya. Udah nggak ada lagi suara gemerincing senjata yang berbenturan, jadi sepi, ya. Makanya dikatakan sebagai bulan perpisahan tuh bulan Sya'ban. Udah nggak ada lagi perang, dalam keadaan yang tenang. Ya, kan kita kalau nggak perang tenang ya Bu. Coba ibu di rumah perang melaki, rame nggak? Rame ya, sama tetangga. Nauzubillah min dalik. Ya, Sya'ban itu bulan perpisahan. Lantas kemudian Ramadan, boleh dibilang bulan yang lagi panas-panasnya tuh Bu. Ya, panas. Ar-Ramda artinya panas. Ramadan adalah bulan yang panas, banyak terik matahari di sana. Kadang-kadang Pak Ustadz ada bulan Ramadan hujan. Iya, namanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada bulan Syawal. Ya, bulan peningkatan nih. Setelah kita digembleng nanti di bulan Ramadan, Allah jadikan kita berjumpa dengan bulan Syawal. Kalau dalam istilah dulu, itu bulan Syawal itu dikatakan bulan untuk waktu mulai berburu, Bu. Ya, berburu apa saja. Kalau bahasa dalam tatanan kehidupan orang-orang Arab dulu, itu bulan Syawal adalah bulan di mana unta pada kawin. Ibu punya unta nggak di sini? Nggak ada. Datang ke Arab sana lihat. Itu bulan-bulan Syawal tuh unta udah pada kawin. Ya. Lanjut setelah bulan Syawal, kita berada di penghujung daripada tahun Hijriah, yaitu dikatakan dengan bulan Dzulhijjah. Maknanya adalah ziarah. Tuh ada yang berangkat haji, ya, pergi. Ya kalau dulu mah orang berangkat haji lamanya tahun 80-an, ya. Lamanya 8 bulan, ya. Nggak kayak sekarang umroh 9 hari juga udah pulang lagi. Ya. Inilah inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Ya, sesungguhnya bulan itu menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Nih Ibu udah belajar ya tadi 12 bulan. 12 bulan yang dimaksud. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Maka di antara 12 bulan Allah hadirkan 4 bulan yang utama. Itulah yang dikatakan dengan arba'atun hurum. Di saat tercatat di Lauhil Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan buminya. Ya. Kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang paling utama. Apa 4 bulan yang dimaksud? Tuh berentet tuh Bu, 3 bulan. Ya. Bulan 4 bulan yang dimaksud adalah berentet tuh dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berentet tuh ya.
Kita ada di penghujung tahun tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lanjut, loncatin berapa bulan. Kemudian masuklah yang dikatakan dengan bulan Rajab. 4 bulan yang utama di dalam 12 bulan dalam 1 tahun. Paham sampai di sini, Bu? Arba'atun hurum, 4 bulan utama. Makanya kemuliaan yang pertama Allah hadirkan, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulannya mulia, Bu. Saking mulianya ada satu kisah, ya. Satu kisah yang dijumpai dalam satu risalah, dalam sebuah kisah, dalam sebuah cerita. Itu ada seorang ibu, ya, yang ada di Baitul Muqaddas, ya, daerah luar Indonesia lah. Itu setiap dia memasuki bulan Rajab, nih kita sama nggak kira-kira ibu-ibu perumahan Medland Tambun? Itu kalau masuk bulan Rajab, dia itu muliakan bulan Rajabnya. Kehadiran bulan Rajab dimuliakan dengan apa? Dengan amal perbuatannya. Yang pertama, dia tinggalkan kemewahan dunia. Biasanya pakai baju-baju bagus, baju-baju gemerlap, keren, cakep, mahal. Pakai kalung, gelang. Ada nggak kira-kira di sini ibu-ibu? Ini bulan Rajab, Bu, lepas dulu sebagai bentuk penghormatan. Tuh ibu biasa meninggalkan hal-hal tentang kemewahan dunia. Ya, dia pakai pakaian yang biasa. Lantas kemudian dia dawamkan tuh surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas dia baca ketika dia berada di bulan Rajab sebagai bentuk kemuliaan yang dia harapkan kemuliaan juga turun pada dirinya dan keluarga besarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau bulan Rajab ngapain, Bu? Nih gampang amalannya ya. Gampang nggak? Gampang, pakai baju sederhana aja, nggak usah tunjukin kemewahan. Walaupun ibu adalah orang kaya. Dan yang kedua, nih ibu biasa mendawamkan, melafadzkan satu amalan, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Hafal nggak surat Al-Ikhlas? Insya Allah hafal, insya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru tahu Pak Ustadz. Ya, sekarang karena kita belajar, pulang dari pengajian, ya dari majelis ta'lim ini, ibu dawamin itu, masih ada nih bulan Rajab. Ya, ibu pakai pakaian sederhana aja udah. Yang kedua, ibu dawamkan bacaan lafaz dalam surat Al-Ikhlas. Gampang nggak? Gampang nggak, Bu? Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas setiap hari, ya, 10 kali, akan dibangunkan satu istana yang megah, satu istana yang mewah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, enak, Bu, kita baca surat Al-Ikhlas. Saya biasa kalau mimpin pengajian di Mustika itu mendawamkan bacaan surat Al-Ikhlas 10 kali aja. Lanjut dengan Sayyidul Istighfar. Nikmat, Bu. Ada satu kisah, ya, berbicara tentang fadilah surat Al-Ikhlas. Ya, nanti walaupun ada penjabarannya, nanti tahu diundangi kapan lagi, ya. Sedikit tentang kemuliaan, tentang karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba karena dia biasa mendawamkan surat Al-Ikhlas setiap harinya. Ya, kita kenal satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni. Ibu, biar pada belajar semuanya. Satu ketika dalam suasana perang Tabuk di pagi hari, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa dengan mereka para sahabat berangkat menuju medan perang. Ya kira-kira antara jam 9 pagi lah. Ya, saat manusia matahari sudah menampakkan wajahnya, sinarnya, ya, yang begitu indah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka para sahabat? Ya Rasulullah, hari ini begitu indahnya pemandangan yang Allah tampakkan lewat alamnya. Begitu indah suasananya saat berangkat perang Tabuk. Lantas kemudian sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat perang, itu dijumpai satu kabar.
Satu berita datangnya dari malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad. Ini malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat saudaramu, sahabatmu, dia adalah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Hari ini telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah meninggal dunia, ya Rasulullah. Sahabatnya Rasul yang bernama Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni itu meninggal dunia, Bu, di saat perang Tabuk. Walaupun sebelumnya dia sudah ngajakin tuh untuk berangkat perang, tapi karena saat itu dia sakit, ya sakit, Bu, meninggal dunia. Apa dikatakan oleh malaikat Jibril? Tengok tuh ya Muhammad, ya Rasulullah, jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni, sholatin. Kita kenal ya satu istilah, salat zanazah. Bersama dengan mereka para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai sahabat yang bernama Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni untuk ikut dalam pelaksanaan salat zanazah. Disolatkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya. Disolatkan, lantas apa yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nampak terlihat satu pemandangan yang begitu indah dilihat oleh mata zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua barisan shaf. Mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensolatkan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Satu barisan shafnya sebanyak 70.000 orang malaikat. Bayangkan, Bu, betapa mulianya, betapa mendapatkan karomah, kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya zanazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni ketika disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka para sahabat. Luar biasa, Bu. Hingga selesai sholat zanazah, baginda Rasul berkata dalam satu kalimat pertanyaan kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, ada apa gerangan? Kenapa aku nampak dan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua barisan shaf yang jumlahnya setiap shafnya 70.000 orang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya totalnya 140.000 orang malaikat Allah hadirkan ikut mensolatkan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Ibu disolatin waktu mati, satu kampung aja udah mulia, Bu. Ya, udah mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ikut salat adalah mereka 140.000 orang malaikat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut turut serta dalam pelaksanaan salat zanazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Sampai baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada apa gerangan? Tegas malaikat Jibril alaihissalam katakan, ya Rasulullah, Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni mendapatkan kemuliaan dari Allah. Salat jenazahnya dihadiri oleh 140.000 orang malaikat Allah Subhanahu wa taala lantaran sewaktu hidupnya dia biasa mendawamkan surat Al-Ikhlas. Ibu di rumah tuh banyak kesempatan, Bu. Ya enggak? Di rumah daripada ngelamun, main jet-jet, apalagi mikirin utang, mikirin makan besok, ya udah baca kul aja, kul huwallahu ahad 10 kali. Ibu biasa mendawamkannya dalam setiap hari, akan dibangunkan rumah yang megah, istana yang megah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surat Al-Ikhlas itu mengandung nilai-nilai tauhid. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tunggal, Tuhan yang maha satu. Allahu samad, dialah Allah yang sebagai tempat meminta. Lam yalid walam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun makhluk yang bisa menyerupainya Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau sang ibu ini ketika datang bulan Rajab, dia muliakan bulan Rajab dengan pakaian yang sederhana, dia lepas kemewahan dunia, lantas dia lanjut dengan mendawamkan surat Al-Ikhlas. Entah kenapa tiba di bulan Rajab sang ibu ini sakit. Lanjut pada cerita tadi, Bu, ya. Ibu ini sakit, lantas dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau ibu nggak ada umur, lantas kemudian ibu mati di bulan Rajab, ya, kuburkan jenazahku.
dengan menggunakan kain kafan dari baju yang biasa aku pakai. Sebuah pembelajaran tentang kesederhanaan. Apakah amanah ini dijalankan oleh sang anak? Tidak, Bu. Ternyata amanah berupa satu pesan dalam sebuah kalimat tentang menuju kematiannya. Ini anak nggak gunakan amanah ibunya dengan baik. Gengsi dong. Dia orang kaya kok. Dia berikan kain kafan yang terbaik, dia berikan kain kafan yang terbagus, bahkan dia berikan kain kafan yang paling mahal. Untuk siapa? Untuk jenazah ibunya. Setelah dikubur, malamnya nih anak dimimpikan. Dihadirkan sebuah mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah perkataan sang ibu, "Wahai anakku, engkau tidak menjalankan amanah yang aku sampaikan kemarin. Kalau aku mati, lantas kemudian aku dikuburkan, maka jenazahku kasih kain kafan yang bekas daripada baju yang aku gunakan ketika memasuki bulan Rajab." Ada bisikan suara seperti itu. Allah Karim. Gemetar dan takut anak ini. Lantas dikuburkah? Kuburan ibunya digali lagi. Apa yang terjadi, Bu? Enggak ada jenazah ibunya. Hilang jenazahnya. Lantas terdengar suara, "Wahai anak muda, amanah ibumu tidak engkau sampaikan dengan baik, tidak engkau jalankan dengan baik. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Sayang, memuliakan hambanya yang biasa memuliakan bulan Rajab. Aku enggak biarkan hambaku berada di dalam kuburnya sendirian." Allah Karim. Kemuliaan bulan Rajab dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ibu yang biasa memuliakan bulan Rajab dengan pakaian yang sederhana. Dengan biasa dia membaca surat Al-Ikhlas. Aku tidak biarkan, kata Allah, hambaku yang mati di bulan Rajab lantas kemudian dikubur sendirian dia. Hingga Allah Subhanahu wa taala angkat ruhnya, angkat jasadnya dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tubuh, biasakan ya Bu ya. Biasakan pakai pakaian sederhana ketika ibu memasuki bulan Rajab. Biasakan mendawamkan surat Al-Ikhlas. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Rajab dengan segala macam bentuk kemuliaan di dalamnya. Nanti kita bahas. Yang kedua, kemuliaan bulan Rajab Allah hadirkan untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai bentuk cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh, banyak waktu-waktu yang diistimewakan di bulan Rajab, Bu. Banyak rahmat yang Allah turunkan, Allah hadirkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka memasuki bulan Rajab. Jangankan bicara tentang bulan Rajab, setiap hari Allah hadirkan rahmatnya. Makanya kita lebih banyak bersyukur, Bu. Ya. Allah tiap hari hadirkan rahmat dan kasih sayang untuk kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah katakan dalam sebuah kalimat pertanyaan di dalam surat Ar-Rahman tuh, 33 kali kita disindir sama Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana yang kamu dustakan? Ibu bangun tidur bisa melek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ibu bisa makan, rahmat dari Allah. Ibu bisa minum, rahmat dari Allah. Ibu bisa memegang, bisa berjalan, rahmat dari Allah. Untaiannya adalah rahmat. Ketika ibu berada di dalam bulan Rajab, maka Allah berikan rahmat yang lebih besar lagi. Ibu bicara soal waktu. Waktu yang paling mulia, waktunya kapan, Bu? Saya tanya. Waktu yang paling baik, waktu yang paling bagus. Ini kita belajar ya, Bu. Allah pilihkan waktu buat kita. Allah berikan waktu buat kita. Dengan kemuliaan yang ada di dalamnya, Allah pilihkan untuk kita. Bukan ibu yang ngatur tentang waktu itu. Waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh aja rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah enggak berada di waktu subuh? Menjelang subuh. Itu waktu-waktu yang mustajab, doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan naik ke arsy-Nya Allah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakannya waktu subuh. Tuh, makanya waktu subuh adalah waktu yang sangat luar biasa.
Kalau ibu berbuat kejahatan di dalam, banyak tuh yang berbuat jahat di dalamnya, maling menuju waktu subuh tuh banyak. Makanya Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung dari segala kejahatan waktu subuh. Qul a'udzu birabbil. Waktu subuh adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita umatnya Nabi diberikan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orangnya. Siapa orangnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dipilihkan satu manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilihkan nabi dan rasul yang dimuliakan. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikatnya juga pilihan. Siapa malaikat yang dipilih? Malaikat Jibril alaihissalam. Panduannya, bukunya juga dipilih. Siapa? Dia adalah Al-Quranul Karim. Ini rahmat Allah, Bu. Kalau kita mau bicara dalam spek yang lebih luas lagi, Allah Karim. Makanya kita dilarang putus asa dari rahmatnya Allah. La tai'asu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, saya hidupnya miskin terus, berusaha untuk lepas dari kemiskinan. Ya Allah, hidup saya penuh dengan kebodohan, berusaha untuk lepas dari perkara kebodohan. Dengan cara apa? Gapai rahmatnya Allah. Kalau ibu pengen jadi orang kaya, kerja yang banyak, kerja yang benar, insya Allah kaya. Ibu jadi orang pintar, pengen jadi orang pintar, banyak belajar, insya Allah Allah mudahkan terus untuk menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkannya cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau enggak rahmat Allah, Bu? Ya maulah. Tiap hari dikasih, Bu. Ini kan kadang-kadang manusia banyak ngeluhnya ya. Banyak ngeluhnya enggak? Banyak ngeluhnya. Wa kanal insan aktsaru syai'in ajula. Kebanyakan manusia itu ngeluh. Udah ngeluh berarti putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita menjadi orang yang bersyukur? Tuh kalau Allah udah tanya bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmatku yang mana yang kamu dustakan? Bertubi-tubi setiap hari Allah hadirkan, Allah limpahkan rahmatnya buat kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba nih, ibu bayangin, Bu, ibu udah nikmat loh tinggal di perumahan Tambun, rahmat dari Allah. Hadir dalam majelis ilmu, rahmat dari Allah. Kita lagi duduk nih di taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu, nikmat loh. Coba lihat di negara lain, buat sholat jamaah di masjid aja udah banyak senjata yang siap-siap nembak. Ya, coba ibu ke Libanon deh. Pengajian, coba ibu lihat di wilayah-wilayah lain, ini rahmat dari Allah loh. Di perumahan Metlen Tambun ini ada pengajian yang selalu mengingatkan kita wada'iyan ilallahi biizni, selalu mengingatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu tinggal di daerah yang Allah Karim, yang jarang sekali nasihat-nasihat agama didengar. Rugi, Bu. Kita ini tiap hari dikasih sama Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di perumahan yang enak, tinggal di masjid, duduk dalam majelis ilmu, sholat bisa berjamaah di masjid, nggak ada lagi perang. Nikmat gak? Nikmat dari Allah berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa lagi? Ibu pernah merasakan satu hal tentang kisah perang, ya. Itu di bulan Rajab dilarang kita. Dilarang umat Islam untuk melakukan transaksi yang namanya perang. Walaupun di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang jihad fi sabilillah dikumandangkan terus, tapi ketika masuk bulan Rajab maka Allah muliakan bulan Rajab. Stop, berhenti, nggak ada lagi perang. Kalau kita nggak usah perang deh, Bu, ya. Ceritanya terlalu serem banget kalau perang. Ibu-ibu kira-kira bisa nggak menahan hawa nafsu untuk tidak lagi berantem sama tetangga, nggak lagi gosip-gosipan? Ada nggak kira-kira di sini? Di sini nggak ada, Pak Ustadz. Di sini mah damai, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Enggak, kalau lagi di rumah hidup sosial bermasyarakat, ya maaf, Bu, ya, ada aja orang yang nggak suka sama kita. Jawabannya simpel, Bu. Hidup ini kan berpasangan, ada yang suka, ada yang enggak. Kalau hidupnya ada yang suka terus, enggak ada yang suka, ibu merasa aman terus.
Ya, ada yang nggak suka Pak Ustadz sama saya. Udah biarin, ini bulan Rajab, jangan ribut, jangan musuh-musuhan. Karena ini adalah bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tahan. Bukan berarti selesai aja berantem lagi, bukan. Ya, bulan Rajab kita dilarang berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana larangan ini berlaku buat mereka orang-orang musyrik, juga buat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan yang agung. Rajab maknanya adalah tarjib. Tarjib maknanya adalah ta'zim. Ta'zim maknanya adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak ada permusuhan di dalamnya, apalagi perang. Insyaallah. Ya, masih banyak lagi ya cakupan atau kupasan lain perihal tentang bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apalagi Bu? Bulan Rajab itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kalimat perintah berupa sunnah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada umatnya. Ibu disunahkan puasa Bu. Ya Bu, di bulan Rajab ibu disunahkan puasa. Bagusnya tuh 1 sampai 10 Rajab. Sekarang udah lewat Pak Ustadz, masih nggak ada kesempatan? Masih. Selama kita berada di bulan Rajab, siapa orang yang berpuasa ya di bulan Rajab 1 hari aja. Ini seumur hidup nih ibu nggak pernah puasa bulan Rajab. Puasa deh Bu, coba. Ya, maka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari puasa sama seperti ibu puasa setahun lamanya. Allah karim. Bahkan nyaris nih Bu ya, nyaris nih saya kasih tahu aja. Ya, nggak ngambil untung. Ibu puasa di bulan Rajab, tolong dikondisikan ya. Ibu puasa di bulan Rajab pada hari Kamis atau hari Senin umpamanya. Ibu belum bayar utang, belum bayar qada puasa di bulan Ramadan kemarin. Ini udah pada lunas belum? Insya Allah lunas ya. Insya Allah. Ibu masih punya utang puasa, lantas ibu puasa di bulan Rajab, ibu puasa di hari Senin atau Kamis. Allah kirim, ibu dapat 3 pahala di dalamnya. Yang pertama, ibu dapat pahala qada puasa, lunas utang puasanya di bulan Ramadan kemarin. Yang kedua, ibu bicara puasa sunnah di hari Senin, ibu dapat pahala sunnah di hari Senin. Dan yang ketiga, ibu dapat kemuliaan, yaitu ibu dapat pahala puasa bulan Rajab. 3 sekalian tuh, nggak tanggung-tanggung. Allah muliakan bulan Rajab ini kepada siapa? Kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak kamu? 3 pahala puasa sekaligus kita dapat. Ya, karena bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Syaban bulan siapa? Bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gapai kemuliaan itu di bulan Rajab dengan ibu puasa sunnah di dalamnya. Ya, insyaallah. Sekali aja Bu seumur hidup dah. Kalau saya mah ngasih tawaran yang lebih gampang lagi dah. Nggak pernah puasa Pak Ustadz. Ya, sekali aja. Nggak gampang ya Bu ya. Dulu pernah saya menjalankan ibadah puasa 1 sampai ketemu tanggal 9 Zulhijjah. Karena pahalanya luar biasa. Nggak gampang ternyata Bu. Tapi alhamdulillah minimal sekali aja dalam seumur hidup. Ya, kita manfaatin nih. Masih ada nggak nih bulan Rajab hari-harinya? Masih ada insya Allah. Utamakan. Tapi izin dulu sama suami. Ya Bu. Karena ibu harus mendapatkan izin ketika ibadah kepada suami ibu di rumah. Ya, paham sampai di sini Bu? Insya Allah. Puasa sunnah di bulan Rajab. Lantas kemudian apalagi Allah hadirkan kemuliaan di dalam bulan Rajab. Ya, bulan Rajab adalah bulan kebaikan. Ibu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Kalau ibu ibu adalah bagian daripada orang-orang yang takwa, insya Allah tuh ciri-ciri daripada orang-orang yang takwa kan jelas tuh ya Bu. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang biasa menginfakkan hartanya di dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan zahar atau syir, dalam malam waktu siang atau malam. Ya, terus apa lagi? Wal qaziminal ghaidha,
wal afina 'anil nas. Orang-orang yang takwa itu dia sabar, enggak berbuat zalim pada orang lain, dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa menjadi sebuah kalimat perintah oleh Allah untuk muliakan bulan Rajab dengan nilai-nilai kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Bulan Rajab adalah bulan di mana Allah perintahkan kita ya untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan apapun bentuknya. Ibu muliakan suami di rumah, Mas, yang nggak biasanya. Biasanya gimana? Ibu nggak nawarin lagi kopi, udah dibikin aja. Ibu ngomong, Mas mau kopi ya? Kan berbuat kebaikan lewat senyum. Ibu kasih kebaikan kepada anak. Nah, kamu udah jajan tuh. Nih jajan lebihannya ada 10.000 umpamanya dalam rumah tangga. Ibu berbuat kebaikan dalam bentuk apapun, ini adalah kalimat perintah sunnah di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun target ibu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang berbuat kebaikan, apapun kebaikannya. Paham sampai di sini Bu ya? Insya Allah. Tahan deh Bu untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Ya, intinya ibu diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Bulan Rajab di antara kemuliaannya adalah yang keenam. Bulan Rajab itu adalah bulan damai. Ya, nggak ada lagi perang, nggak ada lagi permusuhan. Ya, nggak ada lagi gontok-gontokan, marah-marahan. Satu kesatuan yang dianggap baik oleh Allah. Kita hidup dalam bermasyarakat damai. Ya, akur intinya. Ibu dalam rumah tangga, suami, istri, akur aja. Damai hidupnya insya Allah. Nggak ada lagi perang, nggak ada lagi permusuhan di dalamnya. Apalagi ketika ibu berbicara tentang kapasitas kehidupan bermasyarakat. Damai aja. Ini bulan Rajab diperintahkan kita untuk berbuat damai di dalamnya. Nggak ada lagi perang, nggak ada lagi permusuhan, nggak lagi pertikaman. Ya, alhamdulillah damai Bu. Duduk dalam majelis ilmu, kita berada di bulan Rajab, dengerin ceramah, dengerin nasihat, damai banget. Pengen gak kedamaian Bu? Siapapun kita pengen damai kok hidupnya. Kalau Allah memberikan satu fasilitas lewat Allah hadirkan satu bulan yang dimuliakan karena di dalamnya adalah kedamaian di dalamnya di bulan Rajab. Ini satu kesempatan buat kita cari kedamaian itu, apapun bentuknya. Ya Allah, hati saya bisa damai dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir mengingat kepada Allah, nih hati jadi damai. Zikir di bulan Rajab. Gampang enggak kira-kira? Saya tanya gampang enggak? Enggak gampang, Bu. Karena kapasitas kita hidupnya adalah dunia. Makanya saya selalu memberikan satu konsep ya, Bu. Untuk hidup di dunia itu pertengahan aja, ya. Ibu pengen bahagia di dunia, tapi jangan lupa ada akhirat di selanjutnya. Makanya Allah ajarkan kepada kita satu konsep prinsip hidup. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Maka raihlah bahagiamu di negeri akhirat. Yang diminta sama Allah, yang dituntut sama Allah, kita harus bahagia di akhirat dulu. Baru kemudian apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi tidak kamu melupakan kehidupan kamu di dunia, bahagiamu di dunia. Kenapa? Karena kita hidup di alam dunia. Akhirat bahagia, dunia bahagia. Dengan cara apa? Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dengan cara kamu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya diperintahkan kita ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah bulan damai. Rajab adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka carilah kebaikan-kebaikan itu, gunakan, manfaatkan. Ini bulan yang dimuliakan Allah dengan rentetan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dengan cara itu insya Allah ibu akan bahagia, ibu akan damai. Insya Allah.
Gampang nggak Bu kira-kira? Gampang nggak kira-kira? Didengarnya mah gampang Pak Ustadz, tapi pelaksananya ya Allah. Ya Bu. Ya, ya manusia itu tadi saya bilang dua tuh sifatnya, ya. Wa kanal insan aktsaru syai'in ajula. Kebanyakan manusia itu keluh kesah, galau terus hidupnya. Ibu pengen jadi orang galau terus? Ya Allah, kecewa terus tentang kehidupan ini. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit galau, update status. Allah karim. Gak penting Bu. Ibu galau, ibu merasa resah, gundah gulana, curhat sama Allah. Ya, lewat apa Pak Ustadz? Ya, cari dengan kebaikan, dengan zikir, dengan sholat, dengan puasa, cari kedamaian di dalamnya. Karena ini bulan kebaikan, Allah jamin loh. Gampang gak kira-kira? Tadi saya udah kupas sedikit ya. Allah kasih satu hari di mana ada waktu yang mustajab, doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya nanti kita bicara soal bulan Rajab. Ya, ada kedamaian di waktu pagi. Juga ada kedamaian di waktu siang, ada kedamaian di waktu sore, bahkan Allah hadirkan kedamaian di waktu malam. Dengan cara apa? Fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya, damai Bu. Ya, kalau prinsip konsep orang hidup kan kita pasti Ibu tahulah. Jadikan pagimu untuk berpikir. Ya, jadikan siangmu untuk bekerja. Sore ibu makan, malam ibu tidur. Udah, prinsip hidup tuh. Ya, artinya apa? Di waktu pagi kita disuruh berpikir, apa nih yang akan kita rencanakan, apa yang kita akan kerjakan hari ini. Pikirin tuh Bu. Oh, saya harus jualan, saya harus kerja, saya harus dagang. Siangnya ibu diperintahkan untuk bekerja. Setelah ibu berpikir, diperintahkan ibu bekerja. Dapat duit kan dari hasil kerja. Sorenya makan, bahasanya seperti itu. Ibu makan kenyang, malamnya tidur, enak gak? Damai, bahagia. Ini konsep Islam loh Bu. Dan sekarang pagi bangun tidur, habis sholat subuh ngantuk mata, nih maaf, usia lanjut 40 tahun, udah biasa tuh ngantuk tidur lagi. Kira-kira yang didapat apa? Iya, penyakit, diabetes, terus apa lagi? Kencing manis, sakit gula, kolesterol. Itu gangguan cerita tentang kehidupan. Emang waduh, ya Allah, waktu subuh adalah waktu yang penuh dengan nilai-nilai kejahatan di dalamnya. Kalau enggak kita pandai menyikapinya. Padahal Allah jamin waktu subuh adalah waktu yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang enggak kira-kira? Ya Allah, apalagi ibu-ibu udah capek tidur malam-malam, bangun pagi ngantuk masih Pak Ustadz. Iya. Ini cerita tentang kehidupan. Tanamkan, ibu harus berpikir di waktu pagi. Artinya aktivitas kita tuh harus nilainya positif. Siang harus terus bekerja, sorenya bisa makan, malamnya bisa tidur, enak hidup. Udah, itu nilai kebaikan kok di dalamnya. Karena bulan Rajab adalah bulan yang diberikan dengan nilai-nilai kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka umatnya Rasul, umatnya Nabi Muhammad SAW senantiasa dia harus berbuat kebaikan. Insya Allah. Lanjut yang ketujuh, ya. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan di dalamnya. Ibu pengen gak berkah hidupnya? Pengen. Makanya ada kalimat doa ya Bu ya, yang sering kali kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab. Allah, beri kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan di dalamnya. Bagaimana kita menyikapinya Bu? Ya, menyikapinya mudah kok. Tadi sudah dikatakan. Kalau ibu mendapatkan rahmat, kalau ibu mendapatkan nikmat, kalau ibu mendapatkan anugerah, bersyukur, jangan ngeluh. Ya Bu, ya Allah, rezeki sekarang kok segini banget seret. Ngeluh apa yang bersyukur tuh manusia kayak gitu? Ya.
Wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Allah sudah bermaklumat siapa orang yang bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka nikmat itu akan aku tambah. Akan tetapi jikalau dia tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka azab yang berbicara, azabku teramat sangat pedih. Makanya konsepnya dua tuh saya sampaikan tadi. Ketika ibu mendapatkan rahmat, ya, nikmat, anugerah, ibu bersyukur, alhamdulillah. Biasain bu, ya, berapapun yang ibu dapat hari ini, entah kesehatan, alhamdulillah. Hari ini saya sehat, bisa datang ke majelis ilmu. Nggak gampang bu. Berapa banyak di luar sana orang-orang yang sehat, ibu-ibu yang sehat nggak bisa datang. Ini rahmat, ibu dipilih hadir di dalam majelis ini. Ya bu, pilihan bukan? Pilihan. Makanya bersyukur. Bersyukur ditambah, bersyukur ditambah, bersyukur ditambah, ujungnya adalah berkah. Makanya bulan Rajab dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita cari nilai keberkahan di dalamnya. Wajar kalau Nabi mengajarkan satu kalimat doa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami berkah di bulan Rajab, beri kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Insya Allah. Bulan Rajab bulan keberkahan bu. Ya, konsepnya itu tadi, bersyukur terhadap nikmat Allah. Setiap ibu mendapatkan rahmat dari Allah. Lantas kemudian tanya ketuk hati ibu, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Ya. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Ini kan kadang-kadang saya bilang lagi ya, saya bilang tadi itu, manusia itu sifatnya dua, ya tadi itu, ya. Wa kanal insan aksaru syai'in ajula. Kebanyakan manusia itu mengeluh. Yang kedua, wa kanal insan aksaru syai'in jadala. Kebanyakan manusia itu membangkang. Udah miskin kagak mau sholat. Ada nggak di sini? Bu, belangsak di dunia sampai akhirat belangsak lagi, mau nggak? Nggak pengen kita. Udah miskin males datang ke majelis ilmu. Udah miskin nggak mau puasa. Udah miskin nggak mau zikir. Nauzubillah min dzalik. Mau ngapain hidup kalau udah kayak begitu? Nikmat bu, indahnya nikmat, indahnya rahmat dari Allah bisa kita nikmati ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman. Ini makanya kadang-kadang nikmat yang kita lupakan adalah nikmat sehat. Ibu kalau sehat semuanya ibu bisa kerjain nggak? Insya Allah bisa. Coba ibu rasakan ketika ibu sakit, dibuat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat untuk sebuah kalimat syukur tentang sehat akan terjadi di sana. Ya Allah, gigi sakit banget. Enak gak kira-kira? Baru sakit gigi nambah sakit. Ibu kalau sakit gigi bu jadi saya ketawa. Ibu bacaan surat Alam Nasrah 7 kali itu. Ambil pertalit tahu. Bacaan Alam Nasrah 7 kali, kumur dah. Buang, jangan ditelan. Insya Allah Allah sembuhkan. Apalagi ibu sakitnya, sakit, apalagi udah tua. Allah Karim. Udah tua banyak penyakit yang datang. Kenapa? Karena kita diingatkan oleh Allah. Bu, jangan lupa banyak zikir sama Allah. Bu, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah. Udah mulai banyak dikurangin nikmat kita. Mata yang dulunya bisa ngelihat dengan jelas, dikurangin, udah mulai rabun, katarak, buta lagi nanti. Nauzubillah min dzalik. Jalan yang dulunya kuat, bisa lari ya. Ngelilingin Senayan dulu. Sekarang udah mulai reot, pelan pakai tongkat. Ya Allah Karim. Itu sebenarnya ibu lagi diingatin, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Ya Allah, saya pernah berdusta tentang sehat, dan itu adalah nikmat yang Engkau berikan padaku. Berapa banyak waktu yang aku sia-siakan di waktu aku sehat, ya Allah. Pernah gak ketuk hati ibu dengan kalimat itu? Jarang bu. Orang udah mulai merasakan nikmat sehat itu waktu sakit. Coba ibu lagi banyak duit, ibu pernah nggak merasakan sesuatu yang kurang ketika ibu nggak punya duit?
Banyak banget betapa nikmat yang Allah berikan itu akan terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih bulan Rajab, bulan yang penuh dengan berkah. Jadikan harta ibu berkah, jadikan suami ibu berkah, jadikan anak-anak di rumah penuh dengan nilai-nilai keberkahan, dan suasana kehidupan ibu jadikan nilai-nilai keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena kita ada di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan hidup kita berkah ya Bu. Insya Allah. Apalagi Bu, masih ada waktu sedikit ya. Kita berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dikasih bulan di mana ibu diperintahkan untuk banyak berdoa. Bu, doa ibu di bulan Rajab itu mustajab ya. Doa ibu di bulan Rajab itu mustajab Bu. Makanya banyakin doa ketika kita berada di bulan Rajab. Apapun doanya Bu. Di waktu subuh ibu minta doa sama Allah. Ya, saya kasih konsepnya dalam kalimat doa nih ya. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan lemah lembut. Jangan kasar, jangan bahasa songong ya. Lemah lembut Bu. Tuh. Ibu buka tangan ibu, itu kan ada garisan M ya. Itu nyambung tuh dari kiri ke kanan tuh. Deketin dengan dada. Ya Bu, bisa nggak kira-kira berdoa demikian? Deketin dengan dada. Dan kadang-kadang kita lagi khusyuk, enak banget ya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya 4 pokoknya dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahirabbil alamin. 3. Yang keempat, baca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taruh tuh di dada tuh. Ya, ketemu tuh garis M-nya itu dari kiri ke kanan. Minta apapun yang ibu minta di bulan Rajab, insyaallah istajab. Mustajab datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tutupnya sama tadi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ujuk-ujuk minta. Harus ada etika, harus ada adab, minta sama Allah. Puji Allah dulu, berlindung kita dari setan, memuji Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya, memuji kita dengan rasa syukur, berselawat kepada Nabi, lantas minta tuh doa. Kita udah pernah belajar ya kayaknya ya, 10 doa, 10 perkara yang menyebabkan doa tidak dikabul oleh Allah. Ya Bu. Kalau belum nanti kita kupas. Nah, kalau disampaikan sekarang kepanjangan. Ibu doa sama Allah, nikmat banget Bu. Ini kan kadang-kadang maaf ya, ibu-ibu kebanyakan ngantuknya apa ngantuknya? Doa fokus Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah bener nih. Tahu mata merem, ini ketutup, jatuh tangannya. Banyak gak? Ngaku? Iya. Saya pun demikian Bu. Ya karena kita manusia punya titik kelemahan di dalamnya. Coba luangkan waktu untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rutinitas ibadah kita, termasuk doa di dalamnya. Ini kan kadang-kadang enggak ya. Allah dikasih waktu yang sisa. Maaf Bu ya, kita buka kartu aja dah. Iya enggak? Zuhur, Allahu Akbar. Antar dulu baru azan. 2:30 baru sholat. Allah karim, ada di sini ada? Nggak ada, alhamdulillah. Ya, sholat di awal waktu Bu. Ibu sholatnya bagusnya di dalam kamar. Ya, doa munajat sama Allah. Ini bulan Rajab adalah bulan di mana Allah jadikan doa umatnya Rasul mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku adalah anak-anak yang soleh. Berapa banyak di luar sana Bu, rumah tangganya sukses dengan kalimat doa ini. Banyak doa yang dipanjatkan tapi lupa kadang-kadang minta anak yang soleh. Ibu minta doa gampang kok Bu, saya kasih konsepnya lah. Minta doa dalam kalimat doa selamat aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Coba apa enggak? Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Pertama, kita minta selamat dunia akhirat. Terus waziyadatan fil ilmi, tambah ilmu. Terus apa lagi? Wa barakatan fil rizki, berkah rizki. Terus apa lagi?
Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, kasih rahmat sebelum mati. Terus apa lagi? Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni dosaku ya Allah. Ya. Terus apa lagi? Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan Allah buatku ya Allah ketika sakaratul maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Terus apa lagi? Wan najata minan nar, masukkan dalam surga. Terus dijauhkan dari neraka. Allah karim. 10 kalimat doa ada tuh. Ya, yang kita minta di dalam doa selamat. Banyak Bu kalau kita mau minta. Mau minta rezeki Pak Ustaz, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Nih doa pagi hari ini Bu. Ya Allah, berilah aku rezeki yang baik, rizqan tayyiban wa ilman nafi'an, ilmu, tambahkan ilmu. Ya, warzuqna, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Minta tuh di waktu pagi. Minta lebih banyak lagi nih rezekinya Pak Ustaz. Banyak. Allahumma rzuqna rizqan tayyiban, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau mau minta rezeki banyak, mau rezekinya terus berkesinambungan, Allahumma inni as'aluka ni'mal muqimal ladzi la yahul wala yazul. Terus berkesinambungan. Sampai nggak ilmunya ke situ? Belum ya. Insya Allah kita sampaikan dalam tema-tema selanjutnya. Belajar terus Bu. Doa ketika kita berada di bulan Rajab, ada keberkahan di dalamnya. Kebanyakan doa ketika bulan Rajab, maka Allah istajab, maka Allah ijabah doa kita, insya Allah. Terus masih mau sabar nggak? Dua lagi ya. Bulan Rajab adalah bulan ibadah. Udah banyakin ibadah aja deh. Ya, kalau makna ibadah banyak. Ya, kita udah pernah belajar ibadah ghaira mahdha, ibadah mahdha, banyak. Intinya, jadikan rangkaian kehidupan kita adalah nilainya ibadah. Kalau Rasul zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalimat tauhid yang didawamkan dalam wahyunya. Lantas kalimat ibadah yang didawamkan. Makanya sholat sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Innani, sesungguhnya, anallah, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka menyembahkanlah kepadaku, ibadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata lizikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kesimpulannya ada lagi satu ayat Allah untuk terus ibadah dalam segala aspek kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Ini bulan Rajab adalah rangkaiannya adalah ibadah. Makanya ibu datang ke majelis ilmu niatin Bu. Ya, saya sering kali sampaikan loh. Bismillah biniyatil ibadah. Bismillah biniyatil ibadah. Ibu mau beranjak sayur, bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pokoknya setiap ibu mau ngaji nih, ibu pulang dari ngaji niatin ngaji lagi nanti di hari Selasa minggu depan. Ibu udah niatin innamal a'malu binniyat, udah ada di dalam hati. Ya Allah, saya mau ngaji nanti hari Selasa. Itu putaran nikmat ya Allah berikan, rahmat Allah berikan. Pahala ibu ngaji udah dikasih ketika ibu pasang niat. Cakep gak tuh? Ibu duduk udah dapat. Ya, saya sering kali sampaikan. Ibu datang dari rumah bawa dosa yang banyak, datang ke majelis ilmu, bismillah biniyatil ibadah, datang ke Masjid Al-Kautsar, duduk dalam majelis ilmu. Pulang dari majelis ilmu, perkara ibu ngerti, tidak ngerti, perkara ibu paham atau tidak paham, ilmu yang disampaikan keluar dari majelis ilmu, dosa ibu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat gak? Nikmat. Makanya Allah pilih nih yang duduk di majelis ilmu. Jangan dibilang enggak, karena ini adalah bahagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, banyakin nilai ibadah apapun bentuknya. Hormati, muliakan suami di rumah, ajak anak-anak bermain dengan nilai-nilai kebaikan. Semuanya rangkaiannya adalah ibadah. Bismillah lagi masak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan ditinggalin Bu. Hidup kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 diwajibkan kita sholat.
Sholat 5 waktu. Bulan Rajab dikenal dengan perintah sholat. Bu, ibu ingat gak cerita di dalam peringatan Isra wal Mi'raj yang seringkali disampaikan oleh mereka para ustadz? Karena pada saat di bulan Rajab, waktu Nabi dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan sedih yang berkepanjangan, ya, banyak cerita duka di dalamnya, maka Allah berangkatkan dia Isra wal Mi'raj. Dan dalam pelaksanaan Mi'rajnya, ini nggak sembarangan ibadah ya. Dalam pelaksanaan Mi'rajnya ada perintah untuk menegakkan ibadah yang namanya sholat. Bu, ingat ya, bulan Rajab adalah bulan di mana kita diperintahkan sholat 5 waktu. Ibu bisa tinggalkan puasa. Ramadan bisa nggak tinggalkan puasa? Bisa nggak? Bisa. Dalam keadaan ibu haid, dalam keadaan ibu musafir, bisa. Ya. Ibu mau bayar zakat, wajib nggak hukumnya? Wajib, tapi bisa ditinggalin nggak? Orang miskin nggak sanggup, nggak punya uang dia. Ya, tapi ketika bicara soal sholat, ini sholat ini bu, ya Allah Karim. Kalau kita mau bicara tentang risalah, ya, cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan perintah langsung tentang sholat, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril nggak sanggup. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti, nggak mau, nggak bisa ngikut. Kenapa? Nggak bisa. Karena nggak dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Ya. Ayat terakhirnya illa bisultan. Silakan manusia, silakan para jin, tembus langitnya Allah, tembus buminya Allah. Nggak ada yang sanggup illa bisultan, kecuali mendapat sultan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipilih adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka wajib untuk melaksanakan ibadah yang namanya sholat 5 waktu. Sakit wajib gak kita sholat, bu? Sakit wajib, apalagi sehat. Ya bu, mau mati aja wajib gak sholat? Wajib masih. Ya, dengan cara ngedipin mata tuh. Ya, kalau ibadah lain masih bisa ditinggalkan, masih bisa dikodok, masih bisa diganti. Tapi bicara soal sholat, waktu ibu mati pun ibu disolatkan. Begitu pentingnya sholat. Maka kemuliaan yang Allah berikan ketika ibu berada di bulan Rajab adalah salah satu ibadah, yaitu namanya sholat. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pengen menjadi orang yang bertakwa. Makanya dirikanlah sholat. Jangan main-main sholat, bu ya. Karena waktunya cukup ya. Saya mohon maaf ya sekali lagi. Kalau kita jabarin terlalu panjang ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, dikasihkan waktu sedikit ya. Masih ada waktu, karena Bu Dinar katakan pada saya, Pak Ustadz sampai jam 11 masih ada waktu 3 menit ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Cukup? Udah bosan ngelihat saya, bu? Gak bosan ya, insya Allah ya. Kita rangkaiannya adalah ilmu, bu ya. Jadi ibu duduk dengan sabar, damai, tenang hati ibu ketika mendengarkan yang namanya nasihat. Karena nasihat ini penting ya. Cukup ya? Cukup, kita bisa ketemu lain waktu. Cari tema-tema yang baik ya, tema-tema yang penting. Insyaallah tinggal hubungin Bu Dinar ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya kita, ini bulan Rajab adalah bulan ampunan dosa. Makanya ada kalimat perintah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Banyakin istighfar, banyakin zikir, banyakin sedekah. Apalagi kalau kita mau cerita banyak nih pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah nggak saya kupas, nanti insya Allah dalam pertemuan yang lain ya. Terus apalagi banyak semuanya. Mudah-mudahan di bulan Rajab tahun ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita dibimbing dengan hidayah Allah hingga selamat bahagia dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجبا وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.